kematian itu sakit, sangat menyakitkan. Itu waktu itu saya merasakan rasa sakitnya amat sangat luar biasa, sahabat-sahabat semuanya. Seperti dari mulai ujung kaki nih ya, jempol kaki, itu seperti ditusuk oleh jarum yang sangat runcing sekali, menembus ke kulit, ke daging, sampai ke tulang, sampai tembus, kemudian diiris oleh silet. Ini dari ujung kaki, kemudian naik, itu rasa sakit itu naik. Saya tuh sampai pelojotan, sahabat semuanya. Saya menahan rasa sakit yang sangat luar biasa waktu itu, seiring dengan napas saya yang terus berkurang dari 20% ke 15%. Rasa sakit itu naik. Rasa sakit itu naik. Saya kelojotan, tidak mampu menahan. Saya pun kaget. Ini apa ya Allah? Ini apa? Ini apa? Saya ini kenapa? Saudara-saudara saya memegang saya sudah tidak karuan. Katanya saya kelojotan. Ya itu terus naik sampai ke perut. Seiring dengan napas saya yang terus berkurang sampai 10-8% naik ke dada. Nah, setelah naik ke dada, barulah saya sadar waktu saya baru sadar. Oh, ini adalah kematian. Subhanallah. Waktu itu saya benar-benar menjerit, sahabat-sahabat semuanya. Saya menjerit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan kau ambil terlebih dahulu nyawa ini hari ini, saat ini ya Allah. Saya masih mau beribadah. Beri saya kesempatan untuk beribadah terlebih dahulu. Saya banyak dosa, jangan kau ambil sekarang ya Allah. Waktu saya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kang Acit Channel. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, banyak rezeki, dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat semuanya, di video kali ini mungkin berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya selalu mengupdate tentang perkembangan terbaru pembangunan Tol Bocimi tahap 2 atau seksi 2. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman hidup saya kepada Anda semua yang mungkin bisa sedikit menarik atau mungkin ada manfaat yang bisa Anda semua petik dari pengalaman yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Pengalaman apa itu? Oke. Sebelumnya mungkin Anda pernah mendengar tentang cerita mati suri yang dialami oleh orang-orang yang mungkin Anda pernah melihat di YouTube atau mungkin di layar televisi, orang yang mengisahkan tentang dirinya mengalami mati suri. Apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Yang kita lihat kalau di beberapa medsos ya, seperti di YouTube atau mungkin di televisi, orang berbeda-beda versi yang dialami oleh mereka. Nah, kebetulan sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah mengalami mati suri. Bagaimana pengalaman saya ketika saya mengalami mati suri? Silahkan simak video ini sampai akhir. Jangan di skip agar Anda tidak gagal paham. Bagi yang belum, silakan untuk menekan tombol subscribe, atau mungkin Anda menyalakan tombol loncengnya, atau mungkin Anda share jika berbagi pengalaman saya ini menarik buat Anda semua. Oke, langsung saja kita ke kisah yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat semuanya, sekali lagi saya tidak bermaksud apapun tentang saya berbagi cerita pengalaman hidup saya ini. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk beribadah kepada Allah yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena kita semua tahu bahwa kita semua
telah diponis, sesungguhnya telah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua itu pasti mati. Itu adalah ponis yang pasti. Kapan dan di mana tempatnya kita tidak pernah tahu. Apakah tahun depan, minggu depan, atau besok, lusa, atau nanti malam kita akan meninggal. Kita semua tidak tahu. Oke? Untuk itu saya berbagi agar sedikit menggugah bagi yang belum, atau mungkin mengingatkan saya sendiri bagaimana pentingnya kita beribadah kepada Allah. Oke, mungkin itu sedikit ulasan. Oke, kita mulai saja. Pada sekitar 1 tahun yang lalu, dari dulu sampai hari ini, saya tetap selain menjadi kreator YouTube, usaha saya adalah menjual sayuran di pasar. Itu memaksa saya untuk berangkat ke pasar pada malam hari. Namun waktu itu, ketika waktu itu tepatnya malam Jumat ya, itu seperti biasa saya tidak melakukan aktivitas untuk ke pasar, tapi tetap saya ke pasar untuk mengecek barang-barang atau mungkin barang yang bisa saya beli di pasar. Jadi waktu itu biasanya saya berangkat sekitar jam 12:30 malam atau jam 1. Nah, pada malam Jumat saya berangkat ke pasar biasanya jam 4 atau setelah habis sholat subuh. Singkat cerita, pada waktu itu saya bangun jam 3 malam. Badan dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedikit pun saya merasa sakit atau masuk angin atau pusing kepala atau mungkin sakit gigi yang sering saya alami. Itu tidak saya alami. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Bangunlah saya waktu itu sekitar jam 2:30 ya, jam 2:30 saya bangun. Kemudian saya ke air, cuci muka, dan mengeluarkan motor. Motor sudah di luar ya, sudah di teras. Kemudian saya masuk lagi ke dalam. Dan setelah itu, singkat cerita, saya belum berganti pakaian atau mengganti baju, masih tetap memakai celana pendek ya, dan juga kaos. Setelah saya tidur belum saya ganti karena saya belum siap-siap benar-benar. Udah gitu saya keluarin motor. Setelah saya berada di teras depan, saya turunin itu motor ya. Ingat itu jam 3 malam Jumat. Saya turunin dari teras, kan ada turunan ke pekarangan rumah. Nah, dari situ saya turun. Itu dalam keadaan kemarau ya. Tiba-tiba ketika saya turun ke bawah, saya terjatuhlah sama saya ke bawah. Saya masih sadar, oh saya jatuh, tergelincir gitu kan. Saya bangun dan saya angkat motor. Terlihat spion motor saya itu pecah sebelah ya, karena kena ke teras. Singkat cerita, setelah saya angkat motor biasanya kan ini di depan. Saya menyimpan motor di pinggir di dekat pintu keluar dari dapur. Nah, dari situ, dari depan, saya nyalakan motor ya, ngelilingi rumah untuk sampai ke dekat pintu yang ada di pinggir, yaitu pintu masuk dapur. Nah, anehnya ya sahabat-sahabat semuanya, dari perjalanan saya bawa motor dari depan rumah itu, pelan kan, itu kan suasana waktu itu malam hari gelap, bulan pun terlihat sedikit ya, jadi cuaca itu gelap. Anehnya saya memajukan motor, kok alam jadi tiba-tiba jadi agak-agak terang gitu. Saya nggak menggubris awalnya, alam jadi terang. Saya majukan motor lagi, lihat ini alam semakin terang gitu ya kan. Ini alam sekitar nih, sekitar rumah, sekitaran kampung ini tiba-tiba agak-agak terang. Cuman terangnya terang redup gitu kan, seperti terang di malam bulan gitu. Kemudian saya memajukan motor lagi ke pinggir ya.
Tiba-tiba saya melihat kan motor saya itu masih, ya waktu itu masih baru lah, 1 tahun yang lalu masih baru. Jadi motor Supra X saya itu masih dalam keadaan sehat, belum ada kerusakan, apalagi nyala lampunya itu kan kenceng tuh. Itu saya melihat kok lampu motor saya itu redup, terlihat merah gitu, menyenter jalanan itu. Ketika saya jalan dari depan ke pinggir itu nyala lampu itu merah kecil gitu, sedangkan alam semakin terang. Mungkin dari depan ke pinggir sini mungkin sekitar 2 menit ya durasinya itu, alam semakin terang, nyala motor semakin redup, semakin kecil, semakin memerah. Kan saya kaget gitu kan. Saya masih dalam waktu itu sudah mulai bingung melihat alam kok ini terang gitu, kok alam terang udah gitu nyala motor kecil gitu ya. Nah, dalam hati saya yang dalam keadaan tanda tanya, saya tarik ke tugas ya agak kenceng, tapi itu nyala motor itu masih tetap redup gitu, anehnya gitu ya. Saya nyalakan lagi, tapi semakin redup, sedangkan alam saya lihat semakin terang gitu, tapi terangnya terang suram gitu. Dan anehnya ya sahabat-sahabat semuanya, yang saya alami waktu itu, saya melihat bahwa tatapan saya itu jauh gitu. Jarak misalkan 500 meter atau 1 kilometer, kalau saya ingin melihat itu dengan sangat jelas sekali, seperti di zoom itu mata saya melihat. Misalkan dari jarak 1 kilometer, di situ ada pohon kelapa. Itu kalau saya lihat tatap waktu itu jam 3 malam ya, jam 3 lewat lah dikit, itu saya bisa melihat dengan jelas secara dekat. Kok saya jadi gini gitu kan. Dalam kebingungan saya, itu kan saya nyalakan motor, tetangga saya tahu-tahu dia ternyata kebangunin gitu kan, punya anak kecil. Saya nyalain motor katanya kencang-kencang gitu kan, tapi dia nggak membiarkan saya gitu. Mungkin saya lagi manasin motor gitu, dianggapnya dia nggak keluar karena udah biasa gitu kan, jam segitu saya keluar. Singkat cerita, saya masuk ke lewat dapur itu waktu udah gitu saya mungkin mempersiapkan diri ya gitu ya, mempersiapkan diri untuk berangkat. Masuk ke dapur, dari situ saya tidak ingat apa-apa ya sahabat semuanya. Saya tidak ingat apapun yang saya alami waktu itu. Istri saya bangun dari tidurnya karena dia mengira kalau saya itu udah berangkat, udah gitu kan dia biasa ngunci pintu. Pas keluar itu jam 4 tepatnya, ternyata saya lagi jongkok, katanya duduk di dekat televisi. Cuman anehnya mata saya kosong. Nah, ketika ditanya gitu kan, Arek mau berangkat? Mau nggak berangkat ke pasar? Saya nggak menjawab katanya. Nah, dia pikir saya itu lagi marahan. Istri saya menganggap kalau saya itu lagi marah sama dia. Udah gitu dia nggak menggubris, mungkin lagi bercanda kali gitu kan. Kemudian dia masuk lagi kamar dan dia tidur lagi. Setelah tidur lagi dia aneh gitu, posisi saya masih tetap di situ, sedangkan posisi udah mulai mendekati subuh. Bangun dia. Ketika bangun disamperin saya di dekat televisi tersebut. Tiba-tiba ada suara azan terdengar, itu azan subuh. Ketika mendengar azan subuh, saya itu tergeletak. Kata istri saya itu menuturkan kepada saya tergeletak, jatuh ke lantai gitu ya. Tapi anehnya badan saya tuh memakai baju jaket kecil gitu kan, pakai baju jaket kecil. Saya kira badan saya tuh seperti diikat oleh jaket kecil gitu, kata istri saya. Itu saya kan kaget, aneh. Dia langsung shock, histeris, dan dia memanggil tetangga. Saudara-saudara saya pun berkumpul waktu itu sekitar jam 4:30 ya, jam 4:30 kali ya, 4:30 katanya. Saudara-saudara semuanya berkumpul karena kan rumah saya itu dikelilingi oleh tetangga, saudara itu deket ya,
dari rumah saya. Jadi mereka semua dengan cepat berkumpul ke rumah saya. Nah dari situ mereka melihat saya seperti orang yang sedang sekarat. Melihat saya sedang sekarat. Udah gitu yang mau ke masjid dulu, sholat dulu, kemudian mereka balik lagi ke melihat saya. Kemudian yang lagi masjid udah beres sholat subuh gitu, masyarakat pada datang ke rumah saya untuk menengok saya, apa yang terjadi gitu kepada diri saya. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, apa yang saya rasakan waktu itu, saya masih tetap tidak sadar, dan saya mulai sadar ketika ada banyak orang yang memegang tangan saya gitu kan, yang memegang tangan saya melihat dengan samar sekali ya, samar seperti jauh gitu. Saudara-saudara memegang tangan saya. Acit, masa kamu akan pergi hari ini? Masa kamu akan pergi sekarang? Eling, istighfar, baca istighfar, baca zikir gitu kan. Itu kecil sekali terdengar oleh telinga saya, dan saya waktu itu ya, kalau sahabat-sahabat semuanya, itu mungkin disitulah ditunjukkan bahwa apa yang dinamakan dengan mati itu benar-benar sakit sahabat semuanya. Kematian itu sangat menyakitkan. Tidak ada yang lebih sakit dari kematian. Itu saya merasakan ketika saya dipegang, di telinga saya dibilangin baca syahadat, napas saya katanya tersengal gitu kan, seperti orang yang mau mengeluarkan nyawa. Saya merasakan napas saya itu berkurang sedikit demi sedikit. Napas dari 80% terus berkurang, turun jadi 60%, turun lagi menjadi 50 sampai 30% sampai 20%. Dari 20% apa yang saya rasakan waktu itu? Saya melihat bahwa sebagian saya melihat keluarga saya yang lagi memegang saya, dan saya melihat alam itu terang itu kan, putih, kemudian ada awan yang berwarna jingga menutupi, blub gitu kan, menutupi, kemudian terbuka lagi seiring dengan napas saya masih bisa kuat gitu kan, terbuka lagi seiring awan terbuka, suara dari saudara saya terdengar. Kemudian misalkan alam si awan yang jingga itu menjadi besar lagi, suara dari saudara saya itu hilang. Nah, itu yang saya. Kemudian apa yang saya rasakan waktu itu? Makanya saya mengatakan bahwa kematian itu sakit, sangat menyakitkan. Itu saya seperti dari mulai ujung kaki nih ya, jempol kaki, itu seperti ditusuk oleh jarum yang sangat runcing sekali, menembus ke kulit, ke daging, sampai ke tulang, sampai tembus, kemudian diirisi oleh sirat. Ini dari ujung kaki, kemudian naik, itu rasa sakit itu naik, ditusuk terus, rasa saya itu sampai pelojotan sahabat semuanya. Saya menahan rasa sakit yang sangat luar biasa waktu itu, seiring dengan napas saya yang terus berkurang dari 20% ke 15%. Rasa sakit itu naik. Rasa sakit itu naik. Saya kelojotan, tidak mampu menahan. Saya pun kaget. Ini apa ya Allah? Ini apa? Ini apa? Saya ini kenapa? Saudara-saudara saya memegang saya sudah tidak karuan. Katanya saya kelojotan. Ya, itu waktu itu saya merasakan rasa sakit yang amat sangat luar biasa, sahabat-sahabat semuanya. Rasa sakit itu naik, terus naik ke paha ya, dari mulai ujung kaki naik ke paha seperti ditusuk jarum dan diiris silet, terus naik sampai ke perut, seiring dengan napas saya yang terus berkurang sampai 10-8% naik ke dada. Nah, setelah naik ke dada barulah saya sadar waktu saya baru sadar, oh ini adalah kematian. Saya sadar waktu itu, saya sadar, ya Allah, saya sadar ini adalah kematian. Jangan kau ambil
nyawa saya hari ini ya Allah. Saya masih punya istri yang saya harus nafkahi dan anak-anak saya yang harus saya besarkan. Jangan kau ambil nyawa saya hari ini ya Allah. Jangan kau ambil. Subhanallah. Waktu itu saya benar-benar menjerit, sahabat-sahabat semuanya. Saya menjerit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan kau ambil terlebih dahulu nyawa ini hari ini, saat ini ya Allah. Saya masih mau beribadah. Beri saya kesempatan untuk beribadah terlebih dahulu. Saya banyak dosa. Jangan kau ambil sekarang ya Allah. Waktu saya terus menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sadar bahwa saya belum melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau ambil nyawa ini sekarang ya Allah. Jangan kau ambil hari ini ya Allah. Beri saya kesempatan. Itu seiring dengan rasa sakit yang terus tidak saya bendung. Saya sebelumnya pernah merasa sakit ya, jatuh dari bangunan atau mungkin kegencet besi. Itu tidak ada apa-apanya sahabat semua. Itu rasa sakit yang tidak bisa saya bayangkan. Karena waktu itu baru itu saya merasakan rasa sakit yang luar biasa itu. Itu sahabat-sahabat, rasa sakit itu semakin bertambah. Saya menjerit ke Allah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa ini. Saya sudah sadar bahwa itu adalah kematian. Karena waktu itu warna jingga, awan jingga yang saya lihat di atas itu semakin besar. Suara yang terdengar dari saudara saya mengingatkan saya untuk baca syahadat, zikir, itu semakin mengecil, semakin mengecil, dan segala awan yang gelap itu semakin menutupi pandangan saya, gelap. Kemudian saya merasakan ini semakin naik nih, napas semakin menjadi dari 5%, 3%, 2%, dan setelah 1%, rasa sakit itu hilang sahabat semuanya. Suara yang terdengar dari pandangan saya, dari saudara saya, kemudian omongan, bacaan-bacaan yang dibacakan oleh saudara saya hilang semua, dan saya merasakan ada yang keluar dari ubun-ubun saya, kropos keluar, dan saya melihat blank itu berwarna jingga kehitaman yang saya lihat, dan saya terus melaju di antara awan yang gelap jingga itu, melihat ada titik yang putih di depan. Dan saya seperti ada yang membawa gitu kan. Nah itu sobat-sobatnya. Nah, kenapa saya merasakan sakit? Di sini mungkin saya akan mengulasnya ya. Waktu itu terus terang untuk ibadah saya 0% sahabat semuanya sebelumnya. Saya sholat 5 waktu itu jarang sekali. Dari 5 waktu sholat, saya hanya menjalankan paling 2 waktu sholat. Kadang-kadang tidak. Saya baru sadar waktu itu. Mungkin kalau saya menjalankan ibadah yang benar, ketika dicabut nyawa saya waktu itu, tidak akan sesakit itu. Mungkin seperti kita menyabut bulu dari tepung gitu kan, saking mudahnya. Itu sakitnya bukan main. Makanya saya mengingatkan kepada sahabat semuanya, beribadahlah yang sebenar-benarnya, karena kematian itu sakit apabila kita tidak beribadah. Saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, saya mengingatkan, sekali lagi saya mengingatkan, waktu itu saya tidak pernah ibadah, ditegur, benar-benar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saya itu harus ibadah. Dia menunjukkan bahwa kematian itu sakit apabila kita tidak beribadah. Singkat cerita seperti apa sahabat-sahabat semuanya? Saya dalam keadaan perjalanan di lorong gelap menuju titik yang terang. Sedangkan badan saya seperti apa sahabat-sahabat semuanya? Itu badan saya seperti orang yang meninggal dan mengeluarkan nyawa. Mata saya berbalik putih, udah gitu badan saya lemas. Tapi masih hangat, gitu kan? Saudara semua ramai, istri menangis, dan saudara yang perempuan semuanya menangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan badan saya dalam bugar gitu, katanya detak jantung hilang, udah gitu tapi masih hangat nih badan. Ada
ada satu orang saudara yang dia mengingatkan kepada semuanya, ayo, mudah-mudahan ini masih keburu gitu kan, ayo kita bawa aja. Itu 5:30 masyarakat mengumpulkan dan mencari mobil. Alhamdulillah dapat satu mobil tetangga ya. Kemudian saya dibawalah ke rumah sakit. Saya dibawa ke rumah sakit, entah apa yang terjadi gitu ya, saya tidak tahu. Karena waktu itu saya masuk ke lorong gelap yang terus sangat jauh sekali ya. Lorong itu saya ikuti terus, lorong itu saya ikuti seperti ada yang orang yang naik gitu ya. Udah gitu akhirnya saya melewati lorong itu dan masuklah ke sana. Saya melihat awan yang bergumpal ya, awan yang bergumpal. Saya melihat sejauh mata memandang itu awan putih semuanya. Saya seperti melayang di situ, tapi seperti ada yang menarik, ada yang bawa gitu kan. Saya melewati awan itu terus, awan. Akhir dari awan itu saya melihat, kemudian saya melihat turun ke bawah ya, melihat di bawah ada rumput itu hijau aja. Saya turun ke bawah dan saya melihat sejauh mata memandang hijau rumput gitu. Saya menelusuri itu seperti melayang. Saya tidak jalan karena saya merasa bahwa waktu itu mungkin ruh saya ya ada yang narik gitu. Saya terus melaju seperti melayang gitu kan, melayang. Akhir dari itu saya melihat jurang sahabat-sahabat semuanya. Saya melihat jurang yang sangat curam sekali. Kemana-mana jurang, lihat itu jurang, ini jurang. Ada bukitan jurang lagi. Cuma saya waktu itu nggak jatuh gitu. Karena waktu itu seperti ada yang narik, tangan kanan dan kiri saya ada yang megang, kemudian saya seperti ada yang bawa terbang gitu kan, dipegang oleh dua makhluk. Cuman saya nggak melihat karena saya nggak nengok kiri atau kanan. Cuman saya melihat aja aneh gitu, kok seperti ini gitu, kok alam apa ini gitu kan. Itu mungkin sekian dulu ya sahabat-sahabat, karena ini kelamaan, mungkin akan saya sambung lagi apabila ini menarik dan bermanfaat buat Anda semua. Akan saya sambung lagi di season kedua nanti ya, karena ini kepanjangan durasinya. Mungkin itu sahabat-sahabat semuanya, pengalaman saya ketika saya dicabut nyawa saya dari raga saya yang dinamakan, mungkin ini namakan apakah mati suri atau apa, silakan komen di bawah ya yang tahu apakah ini kesambat atau apa. Cuman itu yang saya alami real, nyata 1 tahun yang lalu. Ini buktinya tetangga dan sahabat, saudara-saudara saya yang membantu saya. Akhirnya saya seperti ini. Nanti ini mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada Anda semua. Saya mengingatkan, berbagi cerita ini saya ingin bahwa sahabat-sahabat semuanya, para viewers dan subscriber saya ini untuk pentingnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu benar-benar sakit dan sangat menyakitkan. Itu real, nyata yang saya alami waktu itu. Mungkin itu saja sahabat semuanya. Nanti kita sambung lagi di season kedua ya, bagaimana perjalanan saya di alam aneh itu. Kemudian saya kembali lagi ke ruh saya dan saya kembali ke alam biasa. Nanti kita akan sambung lagi di season keduanya. Mungkin segitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Punya pendapat silahkan komentar di bawah. Mungkin segitu saja. Mudah-mudahan dapat ada manfaatnya buat Anda semua, terutama buat saya sendiri, agar saya lebih istiqomah lagi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, dengan tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Apabila ini bermanfaat, untuk menekan tombol like, komen dan subscribe-nya, atau mungkin Anda share kepada teman-teman Anda semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.